Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para ulama, para kiai, yang kami tunggu-tunggu fatwa dan nasihatnya. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mukhtar Hadi, Ketua DPW IPHI Jawa Tengah, yang berkenan hadir dalam acara musyawarah cabang. Yang kami hormati pengurus IPHI tingkat Kota Surakarta, ada Pak Ketua, Pak Zainal ini sekarang merangkap, sampai detik ini masih merangkap, Ketua Kota dan Ketua Cabang. Ada Sekretaris Umum Ustadz Haji Syarrohman, Bapak Ibu pengurus IPHI Kecamatan Banjarsari periode lalu, nyebutnya susah ya, periode lalu. Tahun berapa ini periode lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, undangan dari ranting dan dari tokoh masyarakat yang hadir dalam musyawarah cabang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir menghadiri undangan untuk menyelenggarakan musyawarah cabang Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Banjarsari. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa IPHI Kecamatan Banjarsari ini sudah lama mau mengadakan musyawarah cabang, dan akhirnya alhamdulillah ya, ini karunia Allah SWT kita bisa hadir dan menyelenggarakan musyawarah ini. Yang kedua, salam dan salawat mari kita panjatkan kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Semoga kita semua yang ada di sini akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara sidang musab ini kita mulai, kami berdua diberi amanah untuk memimpin sidang ini. Dalam kepanitiaan kebetulan kita steering committee dan juga sesi acara untuk memandu acara pada hari ini. Sebelumnya ingin saya pastikan Bapak Ibu sudah memegang lembar ini ya. Ada dua lembar. Lembar pertama materi musyawarah cabang dan laporan pertanggungjawaban. Sampun sedaya nggih? Ya. Baik. Kita akan memulai sidang pertama dengan agenda laporan pertanggungjawaban Ketua IPHI. Ya. Ya. Oh ya, mohon panitia yang di belakang minta bantuannya. Berapa jumlah yang sudah rawuh, yang sudah mengisi daftar hadir. Selamat datang, ahlan wa sahlan Pak Suwaris. Ini Ketua Bidang Organisasi IPHI Kota. Ya. Sambil menunggu daftar hadir. Baiklah, biar tidak menunda waktu, karena begini Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam suasana level 3 ini ya, PPKM level 3 kalau menurut pemerintah ya, jadi kita manut saja. Artinya bahwa sidang ini nanti kita tidak bisa berlama-lama ya, tidak boleh berlama-lama dan harus memenuhi protokol kesehatan ya. Sekarang sebagai warga yang baik, sebagai tokoh masyarakat ya, kita manut saja peraturan pemerintah.
Kalau semakin cepat semakin baik, ya begitu ya. Yang penting hasilnya terbaik insya Allah. Baiklah, sambil menunggu ini kita buka secara resmi dahulu sidang pertama dengan agenda laporan pertanggungjawaban Ketua EPHI. Baik, kita dengan demikian sidang pertama ini kita buka. Tanda palu nih. Bagaimana Pak? Sudah dihitung? Kurang lebih 60 saya. Semua yang hadir aja, nggak usah dibedakan ya, semua yang hadir. Oh, mohon maaf, ini nggak ada yang mengingatkan saya. Mohon maaf, kita bahas tatib dulu, nyon sewu. Sambil nunggu Ini sesuai acara ini ya. Pertama, pembahasan tata tertib. Ya, mohon maaf. Kita bahas tatib dulu. Ini panjenengan bisa buka. Sudah ada tatibnya. Berapa yang itu? Sudah nggih? Ini sudah disiapkan juga surat keputusannya, kemudian lampiran panitianya. Kita langsung ke tata tertib. Baiklah Bapak Ibu sekalian, biar menyingkat waktu, saya tawarkan ke jenengan seperti kemarin waktu di Musda Kota, ya dibikin singkat. Tatib ini saya usul, Bapak Ibu mohon dicermati, dibaca. Kalau ada pertanyaan, usulan dan koreksi langsung saja. Kalau misalnya sudah tidak ada, sepakat ya kita sepakati, kita bacakan surat keputusan tentang tata tertib ini. Monggo. Jadi dari tata tertib dan jadwal acara. Oh ya, informasi dari ya, dari 70 undangan yang hadir 58. Saya kira ini sudah quorum ya Pak, sudah memenuhi syarat ya. Sudah lebih 50% plus 1. Baik, kita kembali ke sini ke tata tertib. Monggo Bapak Ibu sekalian, sampun terbuka lembarnya, pun kapangi ya. Dari apa? baca. Saya baca babnya saya. Ini bab 1. Nama, waktu, tempat penyelenggaraan dan sahnya mucap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Banjarsari. Ya. Sudah ya, nama, sepakat ya. Musyawarah cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Banjarsari. Selanjutnya disebut dengan mucap IBHI Banjarsari. Pasal 2, ada koreksi? Cukup ya, pasal 2. Pasal 3. Cukup ya. Pasal 4. Sudah ya, setengah lebih, jadi sudah sah. Kemudian bab 2, status dan wewenang. Cukup ya. Bisa dicek nanti di ADRT. Kemudian pasal 6, wewenang. Nah, ini saya koreksi ya, koreksi sendiri. Mungkin untuk menetapkan program umum organisasi tidak kita lakukan. Monggo Bapak, silakan. Domainnya? Yang terpilih. Oh ya ya, baik. Ya, Begitu ya. siap. Ya. Dua sampai 27. Kalau 22 sampai 27. 27 nggih? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Dengan Bapak sinten, Pak?
Pak Dedi ya. dari Dari Ketela. Sambil perkenalan J, ini kemungkinan banyak yang belum saling kenal. Sudah nggih? Sekarang masuk bab ketiga. Pasal 7, peserta dan peninjau. Kita memang hari ini tidak mengundang unsur pemerintah karena waktunya biar singkat dan kita biar tidak disuruh cepat-cepat selesai. Gitu ya. Cukup nggih? Nah, untuk urusan ranting ini sebanyak 10 orang ini mungkin ada juga yang 10, kemarin mungkin ada beberapa yang dikurangi karena kita itu dibatasi jumlah peserta oleh pemerintah. Nah, jadi ya, jadi ini maksimal 10. Monggo Pak Haji. Loh, kok kembali lagi? Tapi sudah ditetapkan, sudah dirancang dulu, nanti baru ditetapkan. oh oke, ya. Jadi hanya penjelasan. Sebenarnya dalam anggaran rumah tangga program-program umum itu diselenggarakan di Miscap. Tapi karena kita ini keterbatasan waktu, jadi agenda itu ditiadakan, diserahkan kepada pengurus baru yang terbentuk. Ya. Terima kasih Pak Haji. Jadi untuk urusan ranting ini maksimal 10 orang ya. Dilihat terutama yang yang rantingnya yang banyak anggotanya dan sebagainya ya. Kemudian sudah ya peserta meninjau. Kemudian pasal 8 hak bicara, saya kira cukup jelas nih ya, hak bicara. Hak suara juga cukup jelas. Kemarin dari panitia tapi mau doa hak suara, hak bicara gitu saya, biar penak ya. Semua sama yang ada di sini punya hak bicara, hak suara. Pasal 10, kewajiban peserta. Coba ya, standar ya. Bab 4, persidangan, pimpinan sidang, tugas dan wewenang pimpinan sidang. Ada 2, sidang pleno dan sidang formatur. Sidang pleno sekarang ini ya. Cukup ya. Pasal 12, pimpinan sidang. Ini maaf, yang poin 3 sidang komisi ini ditiadakan ya. Jadi ini diedit. Sidang paripurna, sidang komisi tidak ada. Ya. Oh. Ahlan wa sahlan Pak Tantowi, ini beliau ketua 1 IWIHAYU Kota Surakarta. Ya. Saya kenalkan nanti biar pengurus kota ini dikenal oleh semua. Sudah cukup ya pimpinan sidang. Monggo Pak Zainal. Ya. Oh ya. Jadi maksud Pak Zainal pimpinan sidangnya nggak ada sementara, langsung utama aja ya. Ya. Ya, berarti sidang paripurna dipimpin oleh SC gitu aja ya. Ya. Jadi tidak ada pemilihan ketua sidang. Lanjut pasal 13, tugas dan wewenang pimpinan sidang. Cukup ya. Ini standar saya pikir. Kemudian bab 5, ketentuan sidang. Tata cara sidang. Cukup ya ini ya. Saya pikir ada yang belum absen? Sampun sedaya? Sampun sedaya nggih yang. Kemudian pasal 6 bab 6 pasal 15, tata cara pengambilan keputusan. Ini saya pikir juga standar ya. Kalau nggak mufakat voting gitu ya. Kemudian pasal bab 7
pasal 16 tata cara pemilihan. Persyaratannya dengan perhatikan. Persyaratan pertama telah haji. Ya. Kemarin ada, wah ini ya IPH ini organisasi eksklusif. Ya memang eksklusif, ini hanya untuk yang haji saja namanya. Soal haji. J Pak. Oh ya, baik, saya detailkan. Bab 7, pemilihan ketua umum dan formatur. Pasal 16, tata cara pemilihan. 1. Ketua umum IPHI Kecamatan Banjarsari dipilih oleh peserta musyawarah cabang. 2. Persyaratan calon ketua umum. A. Telah melaksanakan ibadah haji. B. Menyetujui prinsip-prinsip dasar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPHI. C. Mampu dan cakap menjalankan tugas sebagai pengurus IPHI. D. Dapat menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan bermasyarakat. E. Telah aktif di dalam kepengurusan IPHI, baik ranting ataupun cabang atau daerah. Gimana? Ini daerahnya kayaknya nggak usah ya? Nah, ya. Karena ini cabang ya. Nah, oke, monggo Pak. Ini ada koreksi dari Bapak Kiai Mukhtar. Ini bukan memilih ketua umum, tapi memilih ketua. Ya, memilih ketua, tidak memakai umum. Oke, ya. Ya. Jadi ketua ya, bukan pakai umum ya. Ya. Jadi nanti ini istilah kita sesuaikan dengan ADART ya, ketua. Terima kasih Pak. Untuk persyaratan tadi, berarti yang E, yang ini yang daerah, saya kira nggak usah ya, karena ini cabang ya. Kepengurusan atau kegiatan? Kalau kepengurusan berarti harus mantan pengurus. Biar lebih luas. Nanti kata Pak Zainal tadi yang muda-muda biar bisa masuk. Jadi kegiatan apa kepengurusan? Kegiatan ya. Baik, kita ganti ya. Telah aktif di dalam kegiatan IPHI baik ranting ataupun cabang. Atau daerah. Ya. Jadi telah aktif di dalam kepengurusan IPHI atau kegiatan IPHI baik ranting, cabang atau daerah. Monggo Bapak Di. Ya. Ya. Ya, makasih Pak Dedi. Jadi memang kalau masalah kualitatif itu nggak ada angka yang jelas ya. Tapi paling enggak parameternya ya Bapak Ibu yang rawuh di sini. Kalau mungkin yang ini nggak dianggap nggak cakap, ya nggak dipilih, gitu aja, ya kan? Parameternya jadi lebih normatif aja ya. Nah ini gini, sekarang kepengurusan atau kegiatan, monggo ini. Kalau ini kan kalau bahasa di sini
aktif dalam kepengurusan IPHI baik ranting atau cabang atau daerah. Jadi minimal sudah pernah aktif dalam kepengurusan baik tingkat ranting atau kecamatan atau kota. Nah, monggo Bu Umi, silakan ibu-ibu dulu, Bu Umi. Itu ada SK-nya. Jadi orang yang nggak punya SK nggak jadi kegiatan. Kalau kepengurusan nggak bisa, makanya ada kegiatan. Walaupun dia ini jadi salah satu, tapi dia jangkau yang IPHI bisa yang dipakai. Baik, terima kasih Bu Umi. Jadi kegiatan ya tidak harus SK pengurusan. Monggo Bapak. Monggo, ini ada dua ini, kepengurusan atau kegiatan. Monggo, suara oh yang lain, ada usulan. Nih, ya Pak Jenal, monggo. No gitu. Oh ya. Oleh karena itu saya setuju telah aktif dalam keputusan IPHI. Ranting, cabang atau daerah. Baik. Jadi ini untuk pemilihan ketua. Jadi ketua itu cuma satu orang aja, ya. Jadi pernah aktif dalam kepengurusan baik ranting atau ini bukan dan ya, atau ya ranting atau cabang atau daerah. Artinya kalau salah satu ini pernah tercantum dalam SK, entah di ranting, entah di cabang, entah di kota, maka bisa menjadi ketua. Gitu nggih? Silakan nggih. Alhamdulillah. Kemudian diusulkan atau dicalonkan oleh peserta mucak. Jadi semua peserta mucak bisa mengusulkan, ya. Hadir secara pribadi dan menyatakan kesanggupan secara lisan. Ini perlu nggak? Ya perlu ya, harus sanggup ya. Ya baik. Jadi harus rawuh, yang jangan mencalonkan yang tidak rawuh ya. Terakhir, bersedia tinggal di Kecamatan Banjarsari. Nah ya, jangan anak kos ya. Demikian persyaratan ketua, bukan ketua umum ya, tadi sudah dikoreksi oleh pembina, jadi ketua sesuai dengan ADRT. Cukup ya. Kemudian ketiga, panitia pemilihan menerima dan menghimpun nama-nama calon ketua yang telah diusulkan. Sebelum pemilihan, musyawarah mengesahkan calon-calon yang memenuhi persyaratan dengan menanyakan kesanggupan. Oke. Sidang pleno memilih formatur 5 orang yang telah disahkan. Formatur dipilih dengan suara terbanyak. Diberi kesempatan untuk menjadi ketua umum IPHI sekaligus sebagai ketua formatur. Nah ini terus terang saya kemarin waktu bikin ini copy paste kota ya. Nah sebenarnya ayat 5 ini hanya menjadi penjelasan. Kurang sejalan dengan pasal-pasal sebelumnya. Karena pasal-pasal sebelumnya itu musyawarah sebelumnya mufakat dulu. Nah kalau tidak mufakat baru voting begitu. Jadi untuk memilih formatur ini kalau sesuai pasal-pasal sebelumnya ya diupayakan mufakat, tapi kalau enggak baru voting. Nah, bagaimana ayat 5 ini? Suara terbanyak sudah jadi ketua. Kalau voting ya, pertama tetap mufakat. Cukup ya? Kemudian 6. Ketua formatur dan anggotanya menentukan pengurus harian IPHI Kecamatan Banjarsari dalam waktu 1 kali 15 menit. Pengurus harian itu saya sampaikan ketua, sekretaris, bendahara, minimal itu, minimal. Selanjutnya pengurus harian yang telah disahkan dalam sidang pleno segera melengkapi kepengurusannya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam waktu 10 kali 24 jam, 10 hari, mulai sejak disahkan. Baik, untuk pasal ini ada koreksi lagi, monggo. Oke Pak Kartono. Oh ya. Ya.
Harus berdomisili ya. tinggal gitu ya. Harus berdomisili. Iya. Jadi kalimatnya harus berdomisili di Kecamatan Banjarsari ya. Ya. Oh ya ono wong dadi pengurus langsung diwangi pindah kos omah ya. Iya. Nggih, leres Pak. Harus jelas ya Pak ya. Nggih. Jadi berdomisili di Kecamatan Banjarsari ya. Nanti dicek KTP-nya. KTP-nya Laweyan apa Colomadu KTP-nya ya. Baik. Bab 8 penutup pasal 20 cukup ya. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 19 Februari 18 Rajab 1443 ini harusnya ya. 43 Hijriah ini salah ketik ya. Pimpinan sidang Muscap IPHI Kecamatan Banjarsari, Ketua Haryanto, Sekretaris Bapak Dedi Marsudi. Jadi demikian sudah ya apanya tatibnya. Saya bacakan SK tatib SK ini. Keputusan Musyawarah Cabang Kecamatan Banjarsari nomor 001 tahun 2002 tentang peraturan tata tertib dan jadwal acara Muscap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Banjarsari, menimbang dan seterusnya, mengikat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan keputusan Musyawarah Cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Banjarsari tentang peraturan tata tertib dan jadwal acara Muscap IPHI Kecamatan Banjarsari. Pasal 1 tata tertib dan jadwal Muscap merupakan landasan yang mengikat baik bagi peserta maupun penyelenggara di dalam melaksanakan Muscap IPHI Kecamatan Banjarsari. Pasal 2 naskah peraturan tatib dan jadwal acara Muscap IPHI Kecamatan Banjarsari selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan yang tidak terpisah dari keputusan ini. Pasal 3 keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Surakarta 19 Februari 2002 8 Rajab 1443 Hijriah. Pimpinan sidang Haryanto, Sekretaris Dedi Marsudi. Baik Bapak Ibu, sudah semua ya. Kita kalau tatibnya jadwal acara seperti ini, saya pikir sudah kita sepakati tadi. Kita akan memasuki sidang pleno kedua dengan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Banjarsari periode 2014 sampai 22. Ya, ini karena tadi Pak Ketua sudah menyampaikan agak mundur ya. Kalau SK-nya 2009 sampai 2014. Diperpanjang 2019. Ya, 19. Baik. Dengan demikian kami persilakan Bapak Ketua Umum IPHI Kecamatan Banjarsari untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.